Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan dulu selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang lulus seleksi P3K tahap 1. Saya turut berbahagia dan ikut senang mendengarnya. Semoga Bapak Ibu yang lulus di tahap pertama ini bisa menjadi ASN yang amanah, bisa menjadi ASN yang senantiasa dirindukan oleh anak didiknya. Dan untuk teman-teman yang belum rezekinya di tahap 1, tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk ikut seleksi tahap 2. Tetap optimis, tetap semangat, dan mari belajar lebih giat lagi dan menambah persiapan lebih matang lagi untuk ikut seleksi tahap 2. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya ingin memberikan informasi yang sangat penting kepada Bapak Ibu, termasuk diantaranya adalah strategi dalam memilih formasi agar Bapak Ibu tidak salah memilih formasi. Nah, meskipun nanti nilai Bapak Ibu tidak terlalu tinggi, tetapi jika Bapak Ibu pandai memilih formasi, Bapak Ibu akan mendapatkan perankingan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa menurut Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, jadi ada 4 kategori yang bisa mendaftar seleksi P3K tahap kedua. Nah, kategori yang pertama adalah teman-teman dari guru THK 2 atau guru K2 yang tidak lolos seleksi tahap pertama. Jadi, ini berkesempatan kembali untuk ikut di tahap 2. Kemudian kategori yang kedua adalah teman-teman yang guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos di seleksi tahap pertama. Ini juga berkesempatan untuk ikut tahap 2. Termasuk juga teman-teman kemarin yang dari guru honorer di sekolah negeri tetapi tidak bisa memilih atau tidak bisa ikut tes di tahap pertama karena salah memilih formasi. Tersedia formasi di sekolah asalnya tetapi memilih formasi di sekolah lain. Akhirnya pada saat tes tahap pertama kemarin tidak bisa mengikuti tes. Nah, jika teman-teman ada yang mengalami kasus tersebut, teman-teman juga sudah bisa memilih formasi dan ikut tes nanti di tahap kedua. Jadi sudah ada 2 ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga adalah adik-adik dari lulusan PPG yang memiliki sertifikat pendidik atau dengan istilahnya yang masih fresh graduate. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh Bapak Ibu yang saat ini mengajar di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Percaya saja bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan tertukar. Dan kemudian yang keempat adalah teman-teman guru yang saat ini mengajar di sekolah swasta. Nah, teman-teman juga sudah bisa memilih formasi di tahap 2 nantinya. Jadi ada 4 kategori guru yang bisa mendaftar di seleksi tahap 2. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa aturan di seleksi tahap 2 adalah, nah jika teman-teman yang saat ini mengajar di SMA atau SMK atau sekolah luar biasa atau SLB, teman-teman hanya bisa memilih formasi di wilayah provinsi Bapak Ibu. Jadi semisal nanti Bapak Ibu berada di wilayah provinsi Jawa Barat, nah maka untuk SMA, SMK, sama SLB hanya bisa memilih formasi di wilayah Jawa Barat. Tapi khususnya untuk SMA. Nah, jika teman-teman yang mengajar di SMP dan SD hanya bisa memilih formasi di wilayah Kabupaten Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu yang mengajar di Kabupaten Sinjai misalnya, maka Bapak Ibu ini hanya bisa memilih formasi di wilayah Kabupaten Sinjai. Ini untuk SMP dan SD. Nah, jika formasinya linear, misalnya Bapak Ibu adalah guru SMP, guru matematika di SMP, karena matematika linear dengan PGSD, maka guru tersebut bisa memilih formasi PGSD, bisa memilih formasi guru kelas PGSD, karena masih di wilayah naungan kabupaten. Nah, untuk itu Bapak Ibu tidak bisa memilih formasi di kabupaten lain. Karena aturan tahap 2 hanya bisa memilih formasi di wilayah naungan dinas pendidikan masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu aturannya. Nah, terus Bapak Ibu bagaimana sih Pak strategi dalam memilih formasi? Nah, untuk strateginya Bapak Ibu,
Bagi yang tidak punya cerdik, nah Bapak Ibu harus pandai-pandai dalam memilih formasi. Saran saya Bapak Ibu, jangan terburu-buru dalam mendaftar dan memfinalisasi pendaftarannya. Bapak Ibu harus cari tahu yang mana formasi yang tidak ada guru sertifikat pendidiknya. Jika ada formasi yang ada pesertanya yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu ini akan gugur. Bapak Ibu yang lain akan gugur. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti di tahap pertama kemarin, guru yang memiliki sertifikat pendidik atau peserta seleksi P3K yang sudah memiliki cerdik ini maka akan mendapatkan poin 500 atau 100% dari total poin. Ia mendapat afirmasi 100%. Jadi bisa dipastikan bahwa jika ada Bapak Ibu yang bersaingan dengan guru yang mempunyai cerdik, maka Bapak Ibu akan tersingkir. Jadi jangan terburu-buru, cari tahu bahwa apakah formasi yang Bapak Ibu ini pilih tidak ada guru yang punya cerdik. Itu ya Bapak Ibu, jadi itu tips dari saya dalam memilih formasi. Jangan terburu-buru dan pastikan formasi yang Bapak Ibu pilih ini tidak ada pelamar yang memiliki sertifikat pendidik. Nah Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu untuk persiapan tahap 2. Saya akan selalu menemani Bapak Ibu. Dan jika ada yang ingin ditanyakan seputar teknis persiapan untuk tahap 2, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar atau Bapak Ibu bisa DM saya di Instagram. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan semoga Bapak Ibu semuanya lolos seleksi P3K tahap 2. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru kreatif.